Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ceramah tarawih itu biasanya tidak seserius khutbah Jumat, benar nggak? Iya ya. Khutbah Jumat kan udah ada pakemnya, ya. Serius, harus memenuhi rukun-rukunnya dan seterusnya. Di ceramah tarawih pantun boleh nggak? Boleh. Salat tarawih di akhir Ramadan, gelar sejadah di sop terdepan. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, sehat selalu saya doakan, ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat tarawih Asyrul awakhir min Ramadan, ya. Kita sudah berada di 10 hari terakhir di Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa Allah terima. Makanya ucapan ketika kita beridul fitri itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan sukacita, karena yakin, berharap besar semua amal ibadah Ramadan kita diterima, ya. Dan doanya diaminkan gitu kan oleh yang kita ucapkan, taqabbal ya karim gitu, ya. Yang sama-sama kita muliakan para pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, para pengurus lingkungan yang ada di RW 19 Mekarjaya, Bapak Ibu, para jamaah, para hujat, para asatid wal ustadzat, para pemuda-pemudi, adik-adik, remaja, ya. Saya senang sekali dengan Masjid Miftahul Jannah punya agenda kajian Al-Qur'an. Ya, kajiannya juga dengan qolaid, ya. Qolaid itu dengan tema-tema tertentu gitu, ya. Di dalam Al-Quran itu ada tema yang meski menjadi fokus untuk pembinaan generasi muda ke depan. Kalau generasi pemudanya itu adalah contohnya Nabi Yusuf alaihi salam, perlu dikaji nih satu surah selesai dari Ramadan ini sampai ketemu Ramadan tahun depan, sehingga nanti pemuda-pemuda RW 19 ini tangguh-tangguh setangguh beliau alaihi salam. Pemudinya ada surah Maryam. Sosok Maryam itu luar biasa sekali. Beliau ada di Baitul Maqdis di Palestina, Masjid Al-Aqsa itu yang Allah berkahi sekelilingnya, ya. Harus dikaji nih bagaimana sih karakter Maryam itu, ya. Begitu Allah jaga kesuciannya, ya, ketakwaannya. Beliau keluar atau lahir dari keluarga baik-baik, ya. Ali Imran itu keluarga Imran, ya. Surah kedua Al-Quran itu adalah ayah beliau, Imran itu, ya. Dan beliau diasuh atau dibimbing gitu, ya, itu sama seorang nabi, Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Ada lagi sosok yang membangun umat. Jadi saya berharap sekali, ya, setiap daerah itu punya ketangguhan, ya, dalam menjaga, ya, umat muslim itu, ya, daya jangkaunya kan per RW begitu, ya. Tapi kalau semua RW, semua wilayah, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, ya. Akan Allah berkahi itu dengan curahan, ya, keberkahan dari langit dan bumi. Ada sosok yang membangun umat itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kaji surahnya, kaji ayat-ayat surah-surah yang bercerita tentang beliau.
membangun umat, ya, menyuguhkan contoh untuk pemuda Islam, menyuguhkan contoh untuk pemudi Islam, dan tentunya adalah sosok Rasulullah, ya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita. Ya. Tidak kurang dari 2000 ayat Al-Qur'an berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita baca Quran, memahami maknanya, nah ini diantara keutamaan-keutamaan Al-Quran, itu seolah-olah kita sedang melihat sosok Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Begitu. Maryam alaihissalam tadi saja, ya, itu tidak kurang dari 13 surah yang bercerita tentang beliau. Bahkan namanya disebut dalam Al-Quran itu 34 kali, lebih banyak dari nama Rasulullah SAW sendiri yang disebut dalam Al-Quran. Ini kan harus menjadi perhatian kita nih, Bapak Ibu yang punya anak-anak perempuan. Saya mau tanya dulu nih sama para jamaah, Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, tujuan kita hidup di dunia ini apa ya? Tujuan kita hidup di dunia beribadah, betul ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kehidupan kita enggak berhenti di dunia, akan lanjut, betul ya? Alam barzakh nanti setelah kematian kita. Sudah berlalu orang-orang sebelum kita yang sudah wafat. Nah, mereka lagi ngapain nih? Menunggu tiba saatnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Nah, di hari kiamat mau ngapain? Harus punya bekal, ya. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, bahkan menjumpai Ramadan, maka harus kita optimalkan sebaik-baiknya nih, ya, kesempatan Ramadan yang belum tentu kita jumpai di Ramadan tahun depan, untuk berbekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya terus menatap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Jadi doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bukan dibaca di Ramadan saja. Setiap ibadah, ya, di luar Ramadan pun kita baca itu. Karena kita ingin surganya Allah. Kemudian agar hidup kita benar nih mengarah ke surga, ya, emang kita sudah tahu jalan menuju surga? Kan nggak tahu kalau nggak dikasih tahu Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Pedoman, panduan, petunjuk untuk bisa benar, ya, jalannya menuju surganya Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim sebagai minhajul hayah, ya, pedoman kehidupan. Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, hambanya yang terpilih, ya, Al-Mustafa. Dan kita di dalam surah Fatir juga termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih dianugerahkan Al-Quran. Nah, surahnya surah Fatir, surah ke-35 sebelum surah Yasin. Surah Yasin surah 36. Nanti buka-buka di rumah, ya, surah Fatir ayat 32. Ini Allah sudah mewariskan Al-Quran kepada kita, hamba-hambanya. Kata-katanya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita buka dulu. Nah, ini dia ayatnya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi bukan hanya satu orang. Allah juga menjaga Al-Quran, bukan Allah sendiri yang menjaga, tapi juga menyertakan makhluknya yang mau menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke ayat ini, mari kita fahami betul ta'ammul ma'al Quran itu 6T. Berapa? 6T. T yang pertama adalah tasdiq. Tasdiq itu membenarkan, meyakini dalam hati kita, yakin betul Al-Quran ini petunjuk untuk mengantarkan kita ke surganya Allah tadi. Satu.
Ayat-ayatnya banyak. Surah Al-Baqarah tuh ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada keraguan di dalamnya, yakin. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini adalah membaca. Tala yatslu tilawatan. Membaca tapi dengan teks Arabnya, bukan baca terjemahan Indonesianya saja. Itu yang disebut dengan tilawah. Ya. Terus ada suaranya. Kalau tilawah itu jangan dalam hati. Ini belum terkategori tilawah kalau dalam hati doang. Harus ada keluar suaranya walaupun hanya terdengar oleh kita sendiri. Ya. Ayatnya surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih, dengan tilawah yang hak, yang sebenar-benarnya tilawah. Ya, menyertakan lisan kita, warattilil qur'ana tartilan, dengan tartil, memperbagus makhraj, memperhatikan hukum tajwid. Tapi jangan cuma itu, gunakan pikiran kita untuk merenungi, memperhatikan ayat-ayat Allah. Bahkan ketika mendengar Al-Quran pun harus menggunakan telinga dan pikiran itu. Surah Al-A'raf 205. Kemudian sertakan hati kita, jiwa kita, ruh kita, ruhani kita dalam membaca Al-Quran itu. Yang kedua. Yang ketiga, tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak memperhatikan makna-makna? Bisa jadi makna-makna itu tersirat dari pemilihan kata-kata. Kenapa Allah gunakan kata ini ya dalam ayat tersebut? Itu supaya menjadi perhatian kita. Ini kalau dibahas panjang. Udah 3. Yang keempat, yang disebut dengan takdiq. Ini istilah yang sangat jarang kita dengar. Maksudnya adalah mengamalkan, takdiq, ya, mengamalkannya. Jadi memang tujuan Al-Quran itu buat diamalkan, bukan cuma dibaca, dikhatamkan. Saya yakin nih, udah di malam ke-25 ini insya Allah udah pada khatam atau berpotensi khatam sebelum Ramadan berakhir. Apa sebatas itu kita berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak. Ya. Kalau perlu buat target Ramadan tahun ini, kami semua di warga RW 19 Jamaah Miftahul Jannah memahami surah tertentu dalam Al-Quran. Misalnya surah Al-Kahfi misalnya. Ramadan tahun depan targetkan surah yang lain lagi. Itu yang luar biasa. Kemudian ya, ini ada ceritanya sebenarnya mengamalkan Quran itu. Jadi ada 3 orang yang datang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai turjumanul Quran. Orang yang Allah anugerahkan memahami Al-Quran. Itu doanya Rasulullah. Nanyanya panjang ya kepada Ibnu Abbas tentang orang yang dihadapkan dengan paceklik gitu ya, panennya karena nggak turun hujan. Ada lagi yang datang karena belum dikaruniai anak, udah sekian lama berkeluarga. Ada lagi yang datang dengan permasalahannya, jawabannya singkat, istighfarlah, istighfarlah, istighfarlah. Loh kok cuma istighfar doang jawabannya? Inilah orang yang memahami Al-Quran untuk diamalkan. Ya, surah apa tuh yang tentang istighfar? Surah Al-Insan ya. Dengan istighfar Allah berikan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi itu. Itulah orang yang memahami, ya, mentadaburi dan mengamalkan Quran. Yang ke berapa? 5 ya. Itu adalah tahfidz, menghafalkannya. Lihat generasi awal sahabat ketika turun Al-Quran mereka berlomba-lomba menghafalkannya. Tapi bukan hanya sekedar menghafal, 5 ayat mereka hafal, langsung mereka amalkan. Nah, yang terakhir adalah tabligh. Tabligh itu mendakwahkannya, menyampaikannya. Jadi jangan cuma kita doang yang tahu, harus kita sampaikan. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Nah, dari situ ta'ammul ma'al Quran ya. Itulah dengan 6T tadi. Kita ke surah Fatir, nah ini sebentar lagi nih. Karena dari sini poin utamanya sebetulnya.
Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kita terpilih oleh Allah karena kita mau mempelajari Al-Qur'an ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya, ada yang menghafal, ada yang bacanya dibagus-bagusin ya, murotal gitu kan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum, di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi. Kelompok pertama menzolimi dirinya. Apa yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi? Ada penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejelekan mereka, amal buruk yang mereka lakukan lebih banyak daripada amal baiknya. Nah, kita ukur-ukur sendiri. Kita mempelajari Quran tapi amal perbuatan hidup kita lebih banyak baiknya atau jeleknya. Kalau lebih banyak keburukannya, masuk kelompok pertama ini. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Nah, muqtasid di sini adalah pertengahan. Amal jelek dengan amal baik itu seimbang. Kalau kelompok yang pertama, kata Rasulullah, orang yang kayak gini nih bi ghairi hisab, tanpa hisab nanti di yaumil hisab, langsung diantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah teruji keimanannya, amalnya dan seterusnya. Tapi yang tengah-tengah nih, dia harus menjumpai hisab, dan hisabnya hisab yang ringan karena dia punya keseimbangan nih antara amal jelek dengan amal baiknya yang dia kumpulkan di setiap Ramadan misalnya ya. Dia cari keutamaan Lailatul Qadar ya di 10 hari terakhir dengan memperbanyak ibadah ya. Salah satunya adalah i'tikaf ya. Wala tubashiruna ya wa antum akifuna fil masajid. Itu ayatnya. Nah, yang terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang punten tadi saya salah ya. Kalau yang pertama orang yang banyak amal kejelekannya itu menghadapi hisab yang berat. Yang tanpa hisab itu adalah yang ketiga ini, yang sabiqun bil khairat ya. Yang benar bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Qur'an sampai dia tidak kelihatan kejelekannya. Yang tampil adalah akhlakul karimah ya. Inilah sabiqun bil khairat. Nah, orang-orang ini seperti para rasul, para nabi. Bahkan kalau kita baca surah Al-Anbiya ayat 80-an itu ada kisah doa-doanya para nabi. Nabi Ayub dengan sakitnya, Nabi Yunus dengan cobaan dicaplok ya oleh ikan ya. Ada Nabi Zakaria yang berdoa untuk diberikan keturunan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Semuanya Allah bilang fastajabna lahu, maka kami ijabah bagi doa-doa yang mereka ucapkan itu. Apa rahasia dari ijabah Allah itu? Atau Allah bilang alladzina hum yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera terhadap kebaikan. Nah ini nih, sabiqum bil khairat. Semoga ya interaksi Quran kita masuk ke kategori yang ketiga ini. Nanti bi ghairi hisab ya. Kita langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau minimal ya yang pertengahan tadi. Ya kalau dapat hisabnya ringan, ujungnya masuk surga. Kalau bagian yang pertama gimana? Tetap masuk surga kata Rasulullah SAW. Meskipun dia punya amal kejelekan, tapi dia harus menghadapi hisab yang berat dulu. Tapi dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, ya, nanti dia masuk surga. Begitu juga yang sabiqun bil khairatnya Allah bilang itu biiznillah, dengan izin Allah dia bisa melakukan itu. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan Allah yang besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan ta'amul ma'al Quran itu 6T tadi. Kalau yang sudah bisa menghafal dan seterusnya, sampaikan lagi, ajarkan lagi, ya. Di sini ada adik-adik kita yang masih kecil-kecil, ajak, ayo baca Quran, pakai Iqra dan seterusnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an wa ummana bil ghufran wa jma'na 'alal iman.
Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.